Masih bisa ada kedengaran Lanjut suara Ibu. Ibu? Hah? Ada kedengaran Ibu. Ah, ada. Karena ini di ruang agak tertutup, jadi sinyalnya hilang-hilang. Nah, Ibu ulangi, ada di surat An-Nisa ayat 82, maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dan kenyataannya, kita tidak menemukan pertentangan di dalamnya. Itu menyatakan bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah. Tidak mungkin tidak dari Allah. Dan dia hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Betul-betul petunjuk untuk semua kita. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan dia petunjuk? Tentu kita paham dengan apa yang kita baca. Nah, di sini di dunia ini itu umat muslim pernah dihitung itu 2,1 miliar umat muslim. Hanya 400 juta yang memahami bahasa Arab. Dan itu pun didominasi oleh daerah-daerah yang betul-betul tanah Arab. Mungkin di Indonesia masih sedikit, masih jauh. Apa misi Think Quran ini? Misinya kita memiliki 100.000 pemilik digital Quran Center. Nah, seperti Ana pribadi, berarti Ana sudah masuk dalam 100.000 ini. Alhamdulillah Allah lebih mendahulukan. Mudah-mudahan bos-bos yang ada di sini juga jadi pemiliknya nanti. Nah, karena ini misinya. Dan di samping itu kita punya visi yang lebih luas, itu visinya 100 juta umat manusia ini paham makna Al-Quran. Jadi tidak hanya membaca. Pas sholat itu kita tahu apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu berarti segala puji. Lillah bagi Allah. Nah, betul kita memaknai apa yang kita baca. Nah, di Think Quran inilah kita menemukannya, bos-bos semua. Kenapa? Karena di Think Quran ini dia memadukan teknologi dengan pendidikan. Disinilah kita muncul sebuah aplikasi oleh Think Osem Malaysia yang kita dalam bentuk teknologi, yaitu dalam bentuk permainan, di mana kita semua sampai nenek-nenek pun, anak sendiri sudah nenek juga hobi main game. Alhamdulillah dipertemukan dengan game yang mulia ini. Ini yang Think Awesome ini adalah sebuah perusahaan yang sudah direkomendasikan oleh Malaysia. Yang paling utama ini semuanya sudah mensahkan Think Awesome, dan yang paling penting ini yang syariah ini. Syariah ini istilahnya paten halal untuk kita orang Indonesia. Jadi tidak ada kita ragu-ragu lagi untuk bergabung dengan Think Quran karena sudah disahkan kehalalannya. Nah, ini adalah lesen akta jualan langsung untuk perusahaan kita ini. Jadi sudah ada lesennya, jadi bukan abal-abal lagi. Dan ini disahkan itu pada tahun 2023, berarti masih baru. Berarti kita termasuk anggota yang awalun. Masih anggota yang pertama. Jadi diharapkan sekali bos-bos setelah paham semuanya, Ana doakan semoga cepat bergabung hendaknya. Nah, ini yang patuh syariah tadi yang Ana sampaikan.
Kita tidak enak manggil ibu ya Ustadz, di sini ada Kakanda. Ini adalah patuh syariah, artinya ini yang mensahkan kehalalannya. Dan halalnya ini ditinjau dari 5 macam bentuk, latar belakang dan ciri-ciri produk. Jadi betul-betul tidak ada keraguan. Jadi tidak ada istilah kita jual beli Al-Quran, tidak ada. Kita di sini betul-betul seperti berjualan kamus, tapi yang modern, yaitu dalam bentuk link. Lalu paket langganannya juga Masya Allah itu seumur hidup. Dan struktur dan mekanisme pemasaran produk. Jadi kita tidak multi level. Seperti contohnya anak pribadi, anak ini diasuh oleh Ustadz Mukhayyar. Jadi dibimbing, makanya di awal anak sampaikan, anak masih belajar. Nah, lalu kontrak dan kedudukan dan hubungan agen reseller dengan syarikat kita terhubung langsung. Kita punya nanti diberikan akunnya langsung. Nah, sistem kelayakan dan pembayaran bonus insentif. Alhamdulillah, anak yang baru bergabung 1 bulan sudah ada income insentifnya, tapi belum paham lagi. Tiba-tiba sudah ada 158 ringgit Malaysia. Nah, ini di dalam Al-Quran itu ada 77.429 perkataan. Di mana perkataan ini akan berulang. Ya, akan berulang. Nah, dengan Think Awesome, kita dibuatkan adalah Think Quran. Yaitu di dalam Think Quran itu sudah ada 1.000 perkataan. Dan hasil pertemuan di Hotel Pangeran, tanggalnya Ibu lupa, itu sudah 1.001. Berarti bertambah terus. Nah, ini kalau 1.000 ini kita paham perkataan Al-Quran, berarti 80% kita sudah paham dengan apa makna dari Al-Quran, ayat-ayatnya. Nah, ini contohnya si. Lalu artinya di. Allazi itu artinya yang, sama itu artinya langit, min artinya dari. Ini akan diulang sebanyak 6.679 kali di dalam Al-Quran. Jadi kita menyebutnya seperti itu. Nah, apa artinya 6.679 ini? Artinya kita sudah merangkum 9,1% dari ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi dengan menghafal ini, 4 kata ini, berarti kita sudah menguasai Al-Quran itu 9,1%. Seperti Ana yang sering membahas soal matematika berdasarkan Al-Quran, itu betul-betul sangat mengganggu, sangat membantu Think Quran ini. Kalau dulu Ibu mengira-ngira fi ini apa, tapi sekarang fi itu udah jelas di, alazi yang, min dari, langit sama. Selanjutnya, nah ini dia. Apa itu Think Quran? Think Quran itu adalah sebuah game yang diluncurkan oleh perusahaan Awesome Malaysia. Ini yang kecil ini adalah robot pintar. Robot inilah yang menghitung berapa banyak kata yang sudah kita kuasai. Dan berapa kata yang kita salah. Itu akan di sistem ini akan dikerjakan oleh robot kecil ini. Jadi kecil-kecil dia pintar luar biasa. Nah, apa teknologi yang digunakan Think Quran dalam membuat program ini adalah teknologi AI. Ini teknologi yang sangat-sangat luar biasa ya. Apapun persoalan bisa dijawabnya. Nih, dengan Think Quran ini kita hanya cukup belajar bahasa dalam Al-Quran itu 15 menit sehari. Namun kalau kita sudah main lebih dari 15 menit.
Apalagi kalau kita ikut liga. Ibu dalam 1 bulan sudah masuk Liga 5. Capaian tertinggi baru peringkat 4. Belum mampu 1, 2, 3, peringkat 4, dan itu permainannya seluruh dunia. Dan kita tanpa dasar bahasa Arab. Ya, tanpa bahasa Arab. Dan game ini bisa dimainkan oleh semua usia. Jadi dari anak-anak sampai usia yang sudah nenek-nenek atau kakek-kakek juga ada kecanduannya, dan alhamdulillah kecanduannya baik. Ya. Nih. Sekarang di dalam ilmu Al-Qur'an itu di manakah letak Quran? Maka letak Quran ini adalah di kosakatanya. Jadi di kosakata. Jadi kita tidak belajar huruf, tidak belajar makhraj atau makhorijul huruf atau tajwidnya, namun belajar huruf dengan makhorijul dan tajwid ini dengan ada kosakata bisa terbawa juga karena dia ada suaranya. Jadi ada rekaman suaranya. Ada masih kedengaran Ustaz? FM mode. Bluetooth mode. Ada masih kedengaran Ustaz? Ada Bu, kedengaran Bu. Dengar, masih. Bu. Masih dengar, Bu. Ini karena di sebelah ribut jadi Ibu ragu juga. Oh iya ya, jelas Bu. Nah, untuk bagaimana cara kita menggunakan Quran ini? Langkah pertamanya, bos-bos semua daftar. Kenapa daftar? Disinilah akan ada nama bos-bos semua, sehingga yang punya akun bisa mencatat. Dan kalau ingin berbayar, bisa menghubungi yang punya akun, dan punya akun bisa mentransfer 1000 kata itu. Nih, jadi ikuti langkahnya, nanti akan tercatat. Dan main daftar ini 31 kata itu gratis, jadi belum berbayar. Nah, di dalam Quran ini ada 79 modul dari beberapa surat, jadi dalam bentuk kata-katanya. Jadi silakan dicobakan nanti mainnya. Nah, nanti setelah daftar, dia ada permainannya. Salah satu contoh seperti ini. Nah, kalau kita baru daftar, nanti ada kata mulai di sini dengan warna biru. Ya, kalau ingin lebih lengkapnya, Ibu sudah membuat YouTube-nya juga. Mau memulai kembali jadi YouTuber. Sudah hangus. Itu sudah mulai ada, jadi Bos Leh mungkin nanti kita kirimkan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Kalau kita sampai ke permainan seperti ini artinya as-samawati. Nah, kalau ini kita klik tulisan ini, dia akan bersuara. Jika diklik tulisan ini, dia mengeluarkan suara itu. Nah, nanti pilihan jawabannya kita pilih di sini. Berarti langit. Nah, nanti akan diberilah penilaian oleh robot pintar ini. Sampai kita peringkatnya peringkat berapa. Nah, kalau sudah selesai main, itu kita ceknya di sini, yang ini. Nah, kalau ini diklik, maka akan muncul yang ini. Nah, bagaimana kita harus memindahkan kata-kata kita yang di diagram putih ini sampai ke mahir. Ya. Nah, disinilah kita main. Nah, disinilah kita bisa dinyatakan berapa kita salah, kita masuk level berapa, liganya, lalu disinilah kita bisa mengetahui kita peringkat berapa, ada di sini. Nah, kalau untuk mengetahui berapa kita salah, ini yang kita klik. Nanti akan disampaikan, akan ada ilmunya. Lalu juga jika bos-bos semua mau menghafal,
ini akan muncul kata-kata yang pernah Bos mainkan. Silakan diulang menghafal karena yang namanya Al-Qur'an semakin kita lalai dia akan lupa lagi walaupun kita sudah mahir. Jadi kita tidak bosan-bosan untuk membacanya. Nah, ini peringkat tadi. Ini dia udah naik katanya. Ini kenapa punya saya pribadi ya? Ini slide-nya ketukar kayaknya nih, Bos. Ini Bunda Fatlullah ya. Ini Ibu pribadi yang main. Nah, ini berarti Ibu di waktu itu peringkat 21. Peringkat 21 berarti seluruh dunia ini yang main. Saya tidak kenal ini, kita tidak kenal ini. Nah, ini kata yang salah tadi. Ya, lalu ini kata-kata yang kita hafalkan. Ini bisa dilihat di profil. Nih, alhamdulillah waktu itu 135 kata yang kuat. Masih di level 4 liganya. Nah, apa kelebihan Ting Osem? Nah, ini dia dari segi ibadah. Sholat kita akan lebih kusuk. Ya, karena kita sudah tahu apa yang kita baca. Jadi insya Allah tidak akan lupa lagi ini rakaat keberapa. Karena yang kita alami itu ya. Lalu cinta yang mendalam terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena kita sudah menghayati. Dan di dalam Al-Quran itu banyak kisah dan pengajaran. Berikutnya kita bisa jadi contoh terbaik untuk ahli keluarga kita. Kita hidup dengan penuh keyakinan terhadap janji-janji Allah. Jadi kita tidak ada lagi keraguan. Lalu kita akan menjadi orang yang berilmu, produktif, dan berintegrasi ya. Dan dampak sudah nampak nanti pada gaya hidup kita. Kita pasti gaya hidup kita adalah gaya hidup mengamalkan Al-Quran. Nah ini hadis riwayat Al-Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Artinya apa? Sebaik-baiknya khairukum, sebaik-baiknya man dari khairukum man ta'lamal. Berarti sebaik-baiknya dari kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'lama Al-Quran wa dan alamah. Kita mengajarkan kembali. Dan dengan Ting Quran, kita berarti sudah mempelajari secara pribadi. Jadi kita harus belajar dulu secara pribadi, kita main, lalu kita sebarkan ke orang. Dengan menyebarkan ke orang, berarti kita sudah mengajarkan. Karena melalui perantaraan kita lah seizin Allah, mereka memiliki link kita.